Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini menampilkan wawancara dengan pakar tentang eksplorasi penyebab masalah. Kelas 001 Teknik Komputer dan Informatika Kelompok 2. PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Saya ada Sufia, kepala sekolah penggerak. Jadi sekolah saya adalah sekolah penggerak SLPC Danyang Purwodadi Grobogan. Dulu saya mengajar di SMK itu 9 tahun. Kemudian resign ke SLBC. Untuk di SLB ini prestasi saya lolos menjadi narasumber nasional berbagi praktik baik. Kemudian saya juga seorang penulis, jadi sudah menghasilkan beberapa buku. Kemudian saya juga trainer kepenulisan untuk dunia pendidikan, jadi untuk guru, kepala sekolah. Kemudian itu saja dulu untuk dunia pendidikan ya, Nathan. Baik. Luar biasa Ibu. Semoga bisa membantu Bapak Ibu nanti. Luar biasa Mampu saya ya. Ibu kita tetangga Bu. Halo Ibu Rayu. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Bentar, ini saya bawa telepon dulu ya. Bentar, ada telepon. Pak Nurkosi mungkin bisa di-mute dulu, Pak. Malah tetanggaan dengan saya ini. Ya, Pak. Tidaknya sama saya paling Oh, baik. 10 menit. Oke, Ripon, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Miss, ini ada yang tetanggaan Miss sama Miss Tetanggaan Via. sama saya Bu. Khas Dayangnya di Gitanto. mana Ibu? Dayangnya Bu Rayu di mana? Suaranya kecil sekali ya kayaknya. Atau saya keluar. Ya udah, saya berusaha menangkap ya Bapak Ibu. Ini suaranya kecil sekali, volume sudah saya besarkan tapi suaranya kecil. Mungkin ini ya sinyal ya karena mendung. Oke. Tapi suaranya Ibu keras loh Bu, keras sekali. Oke. Ya jelas. Jelas. Suaranya Ibu Oke. jelas. Iya. Atau mungkin bisa juga ditambah tulis di chat ya. Oke, Iya siap. Bu, siap Bu. Bu, izin bertanya. Ini saya sambil ya Bapak Ibu. Ini soalnya ada berkaitan pekerjaan juga. Ya sudah. Pertanyaannya apa Mbak Rizke dan teman-teman? Sebelumnya bisa dijelasin dulu Bu Rizky. Ya, ini Pak Mutamar ingin bertanya, Miss. Oke, Oh iya. Atau saya buka tadi ya dari Mbak Rizke. Siap, tadi. siap. Oh iya. oke, ada 6 itu. Iya. Oke. Gimana silakan monggo. Oke, itu kan ada 6 Halo, Miss. identifikasi masalah ya Bu. Oke. Gimana? Ya, itu kan ada 6 identifikasi masalah ya. Betul. Oke, terus kemudian saya ingin bertanya tentang kaitannya penilaian berbasis HOTS. Silakan pertanyaannya Pak. Untuk yang nomor 1 pedagogi literasi numerasi itu maksudnya pertanyaan gimana nggih bisa diperjelas? Itu nanti pertanyaannya menyusun dari masing-masing mahasiswanya Bu. Oke Bu, dari saya pertanyaan yang pertama yang ingin saya ketahui. Kemarin jelas saya juga sudah mewawancari teman sejawat, ya kurang lebih pertanyaan juga sama. Oke. Menurut pendapat Ibu, bagaimana hasil penilaian setelah ada kebijakan penerapan soal HOTS Ibu? Oke. Penilaiannya ya, asesmennya Pak. Oke. Jadi untuk soal-soal HOTS itu saya mendukung bagus sekali. Tetapi juga harus diikuti dengan kemampuan guru untuk menciptakan pembelajaran yang HOTS juga. Jadi jangan guru memaksa anak bisa menjawab soal-soal HOTS, tetapi guru tidak
menciptakan suasana yang hot ya. Suasana yang hot itu gimana? Ya yang pembelajaran menggunakan proses berpikir tinggi, misal menganalisa, mengevaluasi, kemudian kreasi. Kalau guru hanya berfokus pada teori semata, membosankan, monoton, ya anak nggak akan bisa mengkreasi begitu. Anak tidak berpikir tinggi, tidak terbiasa, karena tidak terkondisikan. Begitu Pak. Termasuk itu asesmennya ya. Jadi kalau jarang ketemu ya, guru kadang malas lah bikin soal-soal yang hot gitu. Ya siswa juga akan jarang menggunakannya gitu. Ngoten. Ya berarti harus ada sinergi nih Bu antara guru, siswa dan juga sarana prasarana agar tidak miskonsepsi gitu nih Bu. Betul sekali Pak. Misal jika anak-anak terbiasa dengan pembelajaran proyek nih, kan anak menganalisa dahulu, mempersiapkan segala sesuatu, kemudian menghasilkan sesuatu. Ini secara tidak langsung anak menggunakan level tinggi ya, berlapis-lapis proses berpikir. Jadi kalau taksonomiumnya kan bisa menggunakan C4 sampai C6 ya. Jadi sampai mengkreasi. Tapi kalau itu guru malas menggunakan proses tersebut, pembelajaran itu aja, teori aja, teks aja, ya siswa ya malas akhirnya gitu. Ngaten. Nggih Bu, ini kaitannya dengan guru di UPPG kan selain objeknya siswa, kita kan sebagai guru juga harus bisa memberikan atau memfasilitasi gitu. Lah menurut pendapat Ibu, ini pertanyaan saya dua saja Bu. Menurut pendapat Ibu, seberapa penting pelatihan pembelajaran berbasis hot bagi Bapak Ibu guru, terus kemudian kira-kira itu suasana yang tepat untuk melaksanakan pelatihan tersebut itu kapan seperti itu Bu? Baik, kalau pelatihan bagi guru itu bagi saya itu mutlak wajib nggih. Jadi kebetulan kan saya mengambil S2 itu tentang penggunaan teknologi ya, TIPEK. Nanti berkaitan dengan soal nomor 6 itu memang termasuk kepakaran saya karena saya meneliti teacher identity, identitas guru untuk memanfaatkan teknologi. Ini termasuk ketika identitas guru bertemu dengan HOTS, dengan juga kurikulum baru, misal kurikulum Merdeka ini ya. Nah, ketemu sesuatu yang baru, ini yang pertama harus berubah adalah mindset atau mental atau penerimaan gurunya dahulu. Teacher identity-nya dulu yang harus berubah gitu. Jadi untuk mengubahnya bagaimana? Ya sering-sering juga pelatihan, mau belajar, termasuk salah satunya ya PPG tersebut gitu. Jadi saya dari PPG dulu juga mendapat banyak hal tentang teknologi dalam pembelajaran ya. Terbuka lagi wawasannya. Gitu Pak. Terakhir Bu, maaf satu lagi. Untuk kaitannya dengan pembelajaran HOTS itu kira-kira menurut pendapat panjenengan model pembelajaran yang paling tepat itu project based learning atau problem Bu? Matur nuwun Bu. Gimana Pak, diulangi di belakang jenengan tadi ramai itu. Oke, saya ulangi lagi kaitannya dengan pembelajaran HOTS itu kira-kira menurut pendapat panjenengan model pembelajaran yang diterapkan itu lebih efektif problem based learning atau project based learning Bu? Matur nuwun. Prinsipnya keduanya bisa dipakai Pak, problem based sama project based ya. Jadi kalau problem based itu kan tidak ada produknya, tetapi kalau project based itu ada produknya. Tetapi keduanya bisa digunakan, itu juga termasuk tergantung dari kreativitas guru. Ya. Kalau problem based hanya yang penting jawab soal, ya nggak akan tercapai HOTS-nya gitu, proses HOTS-nya. Tetapi dengan problem based, tetapi yang metodenya itu menggunakan yang bisa memfasilitasi kreativitas, critical thinking, ya jadinya bisa efektif juga begitu Pak. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Tergantung kebutuhannya. Kita kan juga nggak bisa tuh pembelajaran sering-sering menggunakan project based. Tentunya kan menghabiskan banyak waktu gitu ya. Nah gitu. Tetapi jangan sampai terus problem based mulu gitu nggih. Tapi tetap kalau bisa anak-anak itu bertemu dengan project based. Apalagi sekarang dengan kurikulum Merdeka nggih. Itu anak-anak kan ada P5 nih. Nah, itu kan semuanya berbasis pada proyek. Nah itu saya salah satu
sebagai kepala sekolah penggerak ya, ini jadi sudah merasa terbiasa kalau proyeknya sudah dari dulu ya. Sejak saya ngajar, saya di dunia pendidikan tuh udah 25 tahunan ya. Di PAUD sudah, di SMK sudah, sekarang di SLB, dan saya pun juga masih ngajar, kadang dosen di beberapa perguruan tinggi. Itu saya selalu menggunakan project base gitu, baik untuk PAUD, untuk SMK, anak kuliah aja saya suruh bikin ini ya project ya, tapi projectnya sesuai dengan mapel saya. Kebetulan saya basicnya bahasa Inggris. Itu untuk mahasiswa aja saya suruh membuat sesuatu, kemudian harus mengupload di sosial media. Saya suruh screenshot mana hasilnya, mana respon dari orang lain gitu. Nah, itu kan mereka prosesnya level tinggi juga. Begitu, Pak. Oke, luar biasa jawabannya, Bu. Saya sebenarnya pengen tanya Matur banyak, suwun. cuman kan kita memberikan kesempatan ke teman yang lain. Saya kira pertanyaan tadi cukup mewakili dari apa yang ingin saya tanyakan, Bu. Matur nuwun, Bu. Ya, betul. Nggih, semangat, Pak. Nggih. Terima kasih Miss Via atas jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke identifikasi masalah yang lain ya, Miss. Nggih, monggo. Monggo Pak Nur Qasim. Dipersilakan. Halo Bu Mia, selamat pagi. Nggih, Pak. Pak sinten niki? Pak Kosim, Pak Qasim dari sekolah mana, Pak? SMA Negeri 1 Nalam Sari Jepara. Oh, Jepara. Ya. Saya kapan itu ke Jepara? Kapan, Bagus Bu? kotanya. Bulan apa ya? Ada pertandingan anak-anak saya karate. Bulan kemarin mungkin. Iya, sepertinya bulan kemarin. Nggih. Iya. Ini Bu, Nggih. ada beberapa Nggih. pertanyaan terkait dengan identifikasi masalah Nggih. tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi Betul. pembelajaran. Betul. Yang saya tanyakan, mengapa guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran? Nggih. Baik. Saya tanya Pak, jenengan sudah manfaatkan teknologi belum dalam pembelajaran? Sudah Apa saja? seperti LMS, Ya, betul. seperti ini Bitcoin sama Nggih. siswa, terus implementasi video dalam kelas juga Bu, Baik. Nggih. Jenengan mapelnya apa, Pak? TIK Bu. TIK, ya udah pasti menggunakan teknologi, nggih. Nggih. Yang kadang sulit itu guru-guru yang tidak berkaitan langsung dengan teknologi ya. Misal kayak saya dulu bahasa Inggris atau yang guru bahasa Indonesia. Kalau Bu Rizka sih pasti ya teknologi ya menggunakan, nggih. Cuma yang di sini dimaksudkan adalah integrasinya. Jadi Ya, ini TikTok itu Ini nggih. secara umum aja Bu. Secara Nggih, baik. Nggih, baik. Jadi integrasinya antara pembelajaran, antara materi, pedagogi, dan juga teknologi. Nah, ini secara umum mapel-mapel yang lain itu biasanya masih rendah Pak penggunaan teknologi. Nggih. Nah, ini yang saya teliti kebetulan di S2 saya ini membaca tentang Teachers Identity dalam penggunaan teknologi. TIPEC ya, penyatuan antara materi, pedagoginya, model-modelnya kayak gitu ya, dan juga teknologi. Itu masih rendah memang Pak. Iya. Nah, kemudian jika guru rendah menggunakan teknologi, kemungkinan juga siswa itu, karena siswa kita kan sekarang siswa generasi apa ya, muda Z ya, ya. Nah itu mereka suka dengan teknologi. Jadi jika guru tidak mau belajar tentang teknologi, ya ada yang kurang gitu. Jadi sebaiknya ya memahami teknologi. Misal kalau saya itu karena waktu kuliah itu saya benar-benar ketemu nih dapat aplikasi untuk bahasa, misal pakai Grammarly, pakai Google Earth, pakai Google apa, augmented reality. Nah itu awalnya juga kurang pede ya, tetapi ketika kita mau berubah gitu, itu mau belajar, semuanya bisa dipelajari. Jadi ya kembali guru-guru ke identitinya ya, identitas siapa sih dia, bahwa dia adalah agen perubahan. Jika menyadari itu maka dia akan mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya Bu. Terus ada tambahan Nggih. pertanyaan.
Nggih. Seberapa pentingkah guru dalam pelatihan pemanfaatan teknologi atau inovasi pembelajaran? Nggih. Soalnya Nggih, secara umum betul. kan guru-guru yang non IT itu kan Iya. banyak yang masih rendah. Iya, betul. Betul sekali. Ya, kalau ditanya kayak gitu berarti sangat penting ya. Jadi belajar apapun sih kalau menurut saya pribadi, seorang guru itu harus belajar ya. Nyuruh-nyuruh muridnya belajar, tapi gurunya tidak mau belajar. Nah, ini yang salah kaprah gitu ya. Dapat kurikulum baru, udah takut duluan, udah ogah males duluan. Dapat suruh guru penggerak, udah males duluan gitu ya. Padahal di balik itu semuanya ada pembelajaran. Jadi sangat penting sekali pelatihan bagi guru berkaitan dengan teknologi dan juga HOTS ya. Saya aja kemarin bulan lalu saya bukan guru tapi saya kepala sekolah tetap ikut kemarin itu dari kedutaan di Cina. Jadi kita pelatihan HOTS-nya dari Cina. Tetapi daring ya, saya harap kemarin saya kira ke Cina karena pemberitahuannya ke Cina gitu workshop-nya ya. Workshop HOTS itu dari Cina. Ternyata daring. Ya saya ikutin itu 1 minggu itu ya. HOTS itu padahal saya kepala sekolah, tapi ya saya belajar gitu. Dan itu tesnya juga mau masuk workshop-nya itu sulit memang, harus bikin video pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Tetapi jika kita mau belajar ya semuanya bisa. Tuh, semangat semua guru belajar. Ngoten. Nggih, Bu, terima kasih banyak, sangat Nggih, bermanfaat. sami-sami. Semangat Nggih, Bu. menginspirasi teman-teman. Nggih. Nggih. Terima kasih, Miss. Nggih. Mungkin bisa dilanjut ya, Miss ya. Ada lagi? Nggih, Sangat monggo, menginspirasi langsung aja. sekali, Miss. Nggih. Selamat pagi, Iya. Ibu Via apa Ibu Rahayu ini? Nggih, sugeng enjang, Pak. Perkenalkan, nama saya Sugianto Pamungkas. Saya dari Purwodadi juga, Ibu. Oh, Purwodadi. Sekolah pundi, Pak? Di SMP Negeri 1 Toroh, letaknya di Mulyo. Oh, nggih, tahu. Saya sering lewat karena mbah saya daerah sana. Nggih. Lontong Bolo ya, Bu ya. Nggih. Bolo pernah lewat saya kalau ke tempat mbah itu mesti lewat. Nggih. Mbahnya di Kenteng, Pak. Oh, Kenteng. Nggih. Kapan-kapan mampir, Ibu, kalau nggih. Sukses. Jenengan ngaston apa? Ini kita di satu. Oh, iya. TIK semua ya. TIK. Baik. SMP. Nggih. Berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapak sebelumnya bahwa di pembelajaran ini kalau mungkin TIK tidak sepenuhnya harus membaca nih, Bu. Tetapi setidaknya ada berliterasi, entah itu mendengarkan, melihat di video, dan lain. Tapi yang seperti diingatkan Bu Rahayu tadi, bahwa generasi milenial sekarang lebih condong ke teknologi, nggih. Nah, tetapi yang kita ketahui di sekitar kita itu anak-anak kalau sudah memanfaatkan HP itu malah asik dengan media sosialnya itu, Bu. Betul. Nah, dari penelitian yang pernah Ibu lakukan, kenapa kondisi seperti itu terjadi? Jadi minat literasi anak-anak itu rendah. Nggih. Jadi nggih, Bapak. Kalau kenapa rendah gitu ya? Kadang juga bingung juga ya gitu ya. Tetapi begini, Pak. Padahal untuk teknologi kan bacaan banyak. Betul, ya. Jadi anak-anak sekarang itu suka sesuatu yang lebih instan. Misalnya mereka lebih suka browsing daripada browsing lebih suka baca WA saja ya, stalking gitu ya, stalking mantan gitu. Atau nonton sinetron yang semuanya serba mimpi ya. Tiba-tiba mak bedunduk mimpinya tercapai, padahal nggak bisa seperti itu. Jadi guru itu harus mengajari anak untuk berliterasi
berpikir dengan menggunakan critical thinking. Apa namanya, supaya siswa-siswa itu tidak mudah sharing sebelum saring. Nah, anak-anak itu mudah terkena hoax karena literasinya rendah. Nah, itu tugas guru di kelas itu berkali-kali mengingatkan, nggih, bahwa HP itu digunakan juga untuk pembelajaran ya. Meskipun kita sudah ya kadang ya iya pada kenyataannya anak-anak lebih suka game. Meskipun game kalau memang fokus ya bisa menghasilkan nggih. Cuma ya anak-anak diajari harus lebih bijaksana penggunaan sosial media. Bahkan juga ke orang tuanya, Pak. Kalau orang tuanya tidak membatasi, tidak mengarahkan ya apa yang kita sampaikan di sekolah kadang nggak nyambung, nggak konsisten, ya. Jadi orang tua itu sebenarnya harus membatasi, ya. Misal nih anak saya meskipun udah gede udah SMA nih kelas 1, kelas 9 ya, kelas 10. Itu tetap saya batasi, Pak. Kapan boleh buka HP, kapan tidak. Kemudian konten apa aja. Jadi saya selalu punya passwordnya. Saya udah bilang jika HP ini tidak ada passwordnya, Mama tidak tahu, akan Mama ambil. Gitu. Jadi dia nggak berani. Jadi HP itu selalu saya berkala mengecek. Nah, karena seperti itu, jadi anak kan berpikir ya harus menggunakan HP ini dengan lebih bijaksana. Dan juga saya minta untuk gunakan untuk membaca, untuk belajar, nah seperti itu. Jadi guru ya harus terus-menerus Pak mengingatkan gitu, Pak. Ngaten, Pak. Berarti kalau ketemu sama orang tua yang seperti itu kan bisa mengontrol, ada kemauan, ada perhatian sama putra-putrinya di rumah. Tapi kan yang kita lihat juga di sini tidak sedikit yang mungkin orang tuanya tidak peduli dengan anaknya, yang penting di rumah pulang wayai sekolah. Tadi tidak sedetail itu, tidak seperhatian itu, sehingga untuk kontrol itu kan agak sulit. Ya jadi kan ya Bu, berarti dari kita sebagai seorang guru langkah yang berarti memberikan terus nggih, motivasi terus ngoten nggih. Nggih. Begini Pak, langkah teknisnya atau konkretnya jika di kelas, kalau memang anak boleh bawa HP, jadi ya memang HP digunakan untuk pembelajaran. Kalau sudah terbiasa seperti itu, anak akan menggunakan HP dengan tepat ya. Teknologi misal mencari sesuatu, kalian tahu ini enggak? Enggak tahu Pak gitu. Coba buka HP. Dengan cara seperti itu ya, jadi anak menggunakan HP dengan positif ya. Kadang kan kalau kita menjelaskan anak main game gitu ya di kelas ya. Tetapi jika kita disiplin ya, gunakan untuk ini, gunakan untuk itu. Jadi anak sudah terbiasa berliterasi dengan menggunakan HP. Terus yang untuk orang tua itu tugas semua guru, nggih. Jadi jangan cuma kita ngajar muridnya aja gitu ya. Toh sekarang sudah ada grup dengan orang tua. Tolong anak diberitahu tadi bahwa orang tua harus memantau, bahwa orang tua harus tahu temannya dia siapa saja, isinya HP apa saja, ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ngoten Pak. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Sami-sami. Terima kasih Miss Fia. Sami-sami. Masih semangat ya Miss? Masih. Untuk berbagi ilmu. semampu saya. Ya, ini sangat membantu kami. Saya kan ngomong aja, tapi pelaksanaan kadang kan juga tidak semudah itu ya. Ya, tetapi setidaknya kita berusaha terbaik itu sebagai guru. Nggih, monggo yang lainnya. Monggo Bapak. Monggo Bapak Ibu. Saya dulu Bu. Nggih, terima kasih Bu. Nggih, selamat pagi Bu Fia. Ini saya perkenalkan diri dulu, nama saya Sukamto Ibu. Saya dari SMK Negeri 1 Kemusu Boyolali. Nggih. Baik. Mungkin Bu yang perlu saya mohonkan pencerahan dari Ibu ini terkait dengan komunikasi Bu, membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa Bu.
Baik, Terkadang nggih. terkadang gini Bu, kita jumpai anak-anak itu di kelas itu kan, di dalam berkomunikasi itu kan kurang cakap gitu, kurang Nggih. berani, kurang istilahnya mungkin komunikasinya tidak sesuai dengan alurnya, mungkin bahasanya Iya. kurang dan sebagainya. Nggih. Nah ini kira-kira menurut Ibu, peserta didik itu kok bisa apa namanya Bu, belum pengaruhnya apa Bu? Atau penyebabnya apa seperti itu Bu? Iya. Penyebabnya dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nggih. Iya Bu. Iya, baik Bapak. Jadi salah satu tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah membangun karakter siswa. Halo? Ya, Miss, Oh, terdengar, nggih. Miss. Nggih, nggih. Ini Bu, Dengar ya. Nggih. terdengar jelas Membangun Bu. karakter, nggih. Karakter profil pelajar Pancasila ya. Jadi termasuk yaitu percaya diri, mampu berkomunikasi. Nah, dengan proyek-proyek yang membuat anak harus bisa presentasi, itu hasilnya luar biasa, Pak. Udah banyak testimoni orang tua bahwa dengan kurikulum merdeka sekarang ini anak menjadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Ya, penyebabnya dulu itu pembelajaran itu kurang mewadahi anak untuk berkomunikasi. Ya, masih bersenter pada teacher-nya ya, teacher center gitu ya. Bukan student center gitu. Guru pokoknya ngomong gitu ya, menjelaskan. Nah, siswanya diem, ngantuk, bosen, wis pokoknya gurunya ngomong gitu. Nah, itu untuk kurikulum merdeka itu tidak diharapkan seperti itu. Sehingga banyak anak bekerja sama dengan temannya, critical thinking, membahas sesuatu, mencari solusi. Nah, itu kan tingkat tinggi sekali ya, mencari solusi, kemudian mengkreasi. Ya. Nah, itu butuh komunikasi level tinggi. Gitu, gitu Pak. Nggih, jadi apa penyebabnya itu kurangnya ya, jadi kesempatan. Iya Ibu, nggih Bu. Ih, Nggih Bu, berarti anu nggih Bu, kok terkait suaranya. Nggih, terkait baik. dengan pembelajaran di kelas kita harus membangun komunikasi dengan anak. Anak diberikan Betul. kesempatan untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, berpikir kritis ya Bu. Betul sekali Bapak. Jadi kadang kita tuh nggak sadar, guru itu kan hobi ngomong ya Pak ya. Pokoknya ngomong gitu, nggak sadar bahwa kita itu kurang memberi ruang pada siswa untuk bicara lebih banyak gitu. Misal apa namanya, dari memimpin doa aja kalau pagi tuh. Biasanya kan hanya ketua kelas aja ya. Itu dibagi, semuanya harus merasakan ya. Terus beri kesempatan, semuanya harus angkat tangan bergantian. Nah, seperti itu. Harus menyampaikan pendapatnya. Ya, dengan proyek-proyek itu tadi akan banyak sekali nggih, kesempatan anak untuk berkomunikasi, mampu menuangkan ide berekspresi gitu. Selain itu, Pak, beri kesempatan anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dia bisa eh, mengekspresikan diri. Misal kegiatan ekstrakurikuler ya, olahraga, seni dan lain-lain. Karena disitulah juga akan terbangun kemampuan berkomunikasinya, nggih. Kalau di kelas saja kadang kan, karena ya pelajarannya banyak ya, guru harus menyampaikan banyak hal, jadi juga waktunya terbatas sehingga anak kesempatan untuk bisa rata berkomunikasi memang kurang. Nah itu minta anak untuk mengikuti program-program pengembangan diri gitu, misal ekstrakurikuler. Ngoten, Pak. Ibu, terima kasih. Ibu dulu Ibu, mungkin kalau dikaitkan dengan guru penggerak Ibu, Ibu sudah luar biasa sekali. Ini kan saya juga CGB Bu, CGB Bu angkatan 4. Oh iya, wah hebat ya, selamat nanti, Pak. Terima kasih Bu. Nanti mohon bimbingannya Ibu, suatu saat mungkin bisa menghubungi Ibu. Nanti saya akan minta kontak ke Bu Rizko. Baik, semampu saya nggih Pak. Terima kasih Ibu. Mau. Sukses. Selamat pagi monggo, Pak. Bu Inisafia, Bu Rahayu. Selamat pagi Pak. Ya, terkait tadi tentang kurikulum merdeka ini kan siswa dituntut untuk berpikir kritis ya. Ya. Nah, kadang siswa juga susah kalau diajak untuk berpikir kritis. Mungkin ada beberapa faktor penyebabnya gitu atau faktor yang mempengaruhi. Ya, baik Pak. Ya, Faktornya tentu
Ada faktor psikis, ada faktor lingkungan gitu ya. Kalau psikis, misal nih, jika anak mempunyai masalah, masalah keluarga, masalah percintaan, nah seperti itu. Jadi, saya sudah pernah menulis nih ya, buku, anak itu akan belajar jika pada, apa namanya, kondisi menyenangkan. Nggih, itu berarti limbiknya terbuka. Jika anak dalam kondisi tertekan, sedih, ya, emosi, itu anak nggak akan bisa belajar, ya. Jadi nek gurune galak gitu ya, orang tuanya di rumah galak, apalagi dibully ya, teman-temannya membuli, anak tentu nggak akan bisa, nggih. Jadi kalau mau belajar dengan baik itu memang harus menyenangkan, karena pusat otaknya yang limbiknya untuk pusat berpikirnya akan terbuka. Jika itu tertutup nggak bisa. Sama dengan kalimatnya Khalil Gibran. Seorang guru itu nggak bisa menanamkan pengetahuan ke siswa kecuali dia sendiri sudah terbuka pintu gerbang pengetahuan. Nah, saya itu guru bahasa Inggris, Pak. Biasa saya selalu di awal, tahun ya, selalu saya tanya, "Do you like English?" Gitu. Paling yang angkat tangan tuh 1, 2 siswa ya. Banyak siswa itu nggak suka. Bahasa Inggris itu membosankan. Bahasa Inggris itu, menakutkan ya. Lah gimana nggak menakutkan, orang gurunya juga galak, ngajarinya cuma grammar aja, tenses-tenses ya, nggak akan menyenangkan. Ya saya nggak apa-apa nggih, tetapi saya bukakan, kamu suka atau tidak bahasa Inggris itu ada dalam ujian, gitu. Dan yang penting adalah kemauan untuk belajar, membuka diri pada pengetahuan. Itu yang sangat diperlukan nanti dalam dunia kerja, dalam kehidupan di masa depan. Ya, jika mental menolak ilmu, nah itu udah salah kaprah ini. Kalau sudah menolak ilmu, itu semua jadi sulit ya. Tetapi jika sudah terbuka, nah itu dikasih pelajaran apapun juga akan lebih mudah. Ngaten, Pak. Matur nuwun, Bu. Nggih, atau ada hal lain yang ditanyakan, Pak? Maaf, Miss, Nggih. tadi ada 2 ya, Miss, ya? Oh Tadi iya, ada 2 yang ya, mana? Miss, psikis dan lingkungan Oh ya, Miss, ya? iya, iya Kira-kira betul. kalau di lingkungan itu apa ya, Miss, ya? Iya, Lingkungan mungkin bisa itu dijelaskan, Miss? Iya. pertemanan, ya pertemanan, Oh, ya. terus guru juga kalau tidak bisa menciptakan suasana yang memotivasi ya susah nggih. Jadi kalau gurunya bete, ya tidak menghargai, siswanya gitu ya. Banyak kasus kan, apa namanya, gurunya, nggak dihormati ya sama, siswanya. Di reels itu banyak sekali. Ketika diingatkan itu marah, justru malah akhirnya gurunya marah ganti terus ditampar muridnya. Nah, itu kayak gitu. Apalagi jika murid-murid kita itu usia remaja, SMP, SMA ya. Mereka itu kan sedang tumbuh-tumbuhnya nih harga dirinya. Jika gurunya merendahkan harga dirinya, jangan heran kalau siswanya pasti berontak. Bahkan ada yang sempat dulu, sampai guru meninggal ya karena, di apa, kekerasan oleh siswanya. Tetapi semua itu ada sebab akibatnya, ya. Kalau gurunya itu, merendahkan gitu ya, misal tidak bisa apa, cuma pelajaran ya, tapi itu mengena ke harga dirinya, akhirnya siswanya nggak terima. Misal diingatkan HP gitu ya, penggunaan HP di kelas dia hanya game, itu yang di sosial media banyak seperti itu. Tapi jika cara mengingat, apa, memberitahu siswanya itu melecehkan harga dirinya, itu siswa akan memberontak. Nah gitu dan juga, jika gurunya marah-marah ya, tidak menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, siswa nggak akan termotivasi untuk belajar, begitu. Ya yang penting kita mengingatkan siswa untuk belajar sebaik-baiknya dengan cara yang baik. Kita bukakan kesadarannya untuk belajar gitu ya. Kita bukakan kesadaran bahwa kita harus menghormati orang yang ada di depan, siapapun itu, yang bicara lebih tua, ada guru, orang tua. Kita hormati ya Nak ya, kita bicara dengan baik-baik gitu ya. Ya apa namanya, kita nggak bisa langsung tiba serta-merta memarahi siswa tanpa tahu sebab akibatnya.
Ngoten Mbak Rizka, jadi siswa, guru, teman, guru, sekolah itu lingkungan ya, ngoten. Masih nggak sih? Oh, masih. Iya, Bu. Nggih. Tadi Pak Teguh raise hand, Bu. Sebentar. Pak Nggih. Teguh mungkin bisa menyampaikan. Oh, Pak Tommy, maaf Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Tommy, monggo Pak yang Tommy. izin, Pak Tommy. Nggih. Halo Pak Tommy. Selamat pagi Bu Via. Pagi Pak Tony, saking pundi? Saya dari SMK Negeri 1 Nogosari, Bu. Mohon bantuannya Ibu. Ini saya ada permasalahan kaitannya dengan pedagogik, literasi dan numerasi. Ini di sini saya menitikkan beratkan pada permasalahan pemahaman materi yang masih rendah, Ibu. Nah, pertanyaan saya untuk kaitan dengan pemahaman materi yang masih rendah, yang pertama yaitu faktor apakah yang mempengaruhi dari peserta didik terkait dengan pemahaman materi yang masih rendah itu. Kemudian yang kedua, dengan metode apakah supaya peserta didik menumbuhkan rasa semangat untuk belajar, Bu, mengikuti pelajaran dan pada outputnya akhirnya peserta didik itu tingkat pemahamannya meningkat, Ibu. Terima kasih Bu sebelumnya, Bu. Nggih, ada 2 pertanyaan nggih Pak nggih. Nggih, Bu. Yang pertama tadi motivasi apa Pak tadi? Memahami materi yang menyebabkan. Oh, faktor yang menyebabkan pemahaman materi anak itu materi rendah nggih. Kurang itu kenapa itu? Iya. Nggih, terus yang kedua? Yang kedua metode bagaimana seperti apa cara yang nggih. Sekiranya yang bisa seperti itu. Monggo. Nggih. Baik, Pak. Jadi dari yang pertama dulu ya, kenapa kemampuan anak tuh rendah gitu ya. Itu faktornya juga banyak yang pasti. Mungkin ada intelijensi juga berpengaruh ya. Karena saya ini kan mengurusi anak ABK. Jadi saya tahu bagaimana ternyata tuh perbedaannya jelas sekali nggih. Yang IQ-nya tinggi sama yang rendah di bawah rata-rata itu pemahamannya beda sekali. Itu yang jelas IQ. Kemudian itu nutrisi juga berpengaruh ya Pak ya, karena saya juga lama di kepautan, jadi saya tahu hal yang mempengaruhi tumbuh kembang siswa atau anak begitu ya. Jadi kalau anak nutrisinya nggak baik ya kemampuannya untuk menyerap ilmu juga kurang. Kemudian yang lainnya yaitu sarana prasarana. Ya, jika orang tua misal tidak pernah mengenalkan pada buku ya tentang hal-hal yang mendekatkan pada ilmu, ya anak juga tidak terpengaruh gitu. Jadi beda kan Bapak Ibu, jenengan kan guru ya. Semua guru, saya termasuk guru. Itu cara berpikirnya anak-anak kita dengan anak-anak yang misal anaknya tukang becak gitu atau di perkampungan gitu. Cara bahasanya aja kan berbeda. Mereka kasar ya, misuh-misuh gitu ya. Kalau anak kita kan tidak, karena kita ajari. Ini berarti bukti bahwa bagaimana keluarga itu mendidik itu pengaruh sekali pada kemampuan berpikir. Jadi jika keluarga mampu mengondisikan anak untuk belajar, nah otomatis jika tingkat belajarnya naik, ini memaknai mudah kok. Saya tuh membuktikan dan saya sudah meneliti di best practice saya itu bahwa jika anak itu belajar dengan senang, gembira, dengan cinta, itu mereka hasilnya lebih maksimal. Di awal itu apalagi saya dulu ngajar anak yang cowok semua ya, TSM gitu ya. Bahasa Inggris itu enggak suka sama sekali. Begitu saya pakai metode-metode yang menyenangkan, mendekati mereka, memanusiakan, menyayangi mereka ya. Saya tidak pernah merendahkan ya. Saya itu guru bahasa Inggris yang di kelas-kelas laki-laki banyakan ya, dan saya juga wali kelasnya. Enggak pernah tuh menerima ancaman dari siswa ya, dan mereka justru menikmati belajar bersama saya. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Ya, karena saya bisa membangkitkan
semangat belajar mereka. Bahwa jika mereka, mau terbuka, nanti dalam dunia kerja pun akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Karena mereka lulus kan, maunya bekerja, begitu ya. Jika bekerja kok tidak mau belajar, memahami sesuatu yang baru, ya nggak bisa, kayak gitu. Nanti buntut-buntutnya mudah dipecat. Nah, seperti itu. Jadi itu guru ini Pak, faktornya juga memaknai, materi itu dengan rendah. Kalau dari siswa tadi ada nutrisi, ada juga, apa nama, ada gangguan IQ atau tidak, kemudian dari orang tua, Nggih, lingkungan Bu. menciptakan atau tidak. Nah, yang terakhir itu dari sekolah, gitu. Sarana prasarana juga mempengaruhi, Pak, ya. Jadi sekolah punya nggak sih, Nggih, lab Bu. yang, gitu ya. Kalau sarananya itu aja, ya anak nggak tertarik ya, nggak ada LCD ya. Itu banyak saya menemui di sekolah mana ya, itu SMP itu tidak ada LCD-nya loh, Pak, ya. Jadi gurunya, saya heran ini sekolah kok, kalau di SMK kan semua ada LCD. Jadi anak itu seneng kan lihat gambar-gambar itu kan pasti seneng gitu ya. Gambar, video itu pasti Nggih. seneng. Nah ini ada yang SD, SMP bahkan kok nggak ada ya LCD-nya ya. Wah lah ini kalau kayak gini terus kan gurunya nggak menarik nih nanti ya. Meskipun banyak metode yang lainnya ya. Cuma kalau LCD itu kan untuk anak-anak teknologi itu sangat penting sekali gitu. Itu. Terus bagaimana metodenya? Ini, yang jelas anak-anak seneng aja gitu kalau bagi saya sih ya. Belajar tuh seneng duluan gitu. Metode yang digunakan ya harus bervariasi. Kalau modelnya tadi bisa dengan problem based, bisa project based, terus kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu kan, wih senang sekali anak-anak ya, proyek bikin apa. Ya meskipun orang tua sih agak mengeluarkan dana besar ya akhirnya ya. Serba Suki Mawa Beyo gitu ya. Kalau hanya teks aja sih tinggal di kelas aja gitu ya, murid mudeng nggak mudeng pokoknya diajari nggak butuh dana ya besar gitu ya, sekolah nggak perlu bikin proyek, orang tua nggak perlu mengeluarkan biaya. Tetapi akhirnya ya nilai literasi dan numerasi siswa kita kan masih rendah. Ya, di dunia ini Indonesia termasuk rendah. Bahkan IQ-nya juga rata-rata rendah di bawah 70 ya. Kok hampir sama murid saya itu di bawah 70 ya, 60, 50 bahkan ke bawah kayak gitu. Sehingga kadang, apa namanya, banyak hal tidak baik terjadi karena tidak mampu menyelesaikan sesuatu, dengan, harus menggunakan critical thinking atau berpikir level tinggi juga gitu. Nah metode-metodenya Pak, dan Bapak Ibu semuanya, ya monggo disesuaikan dengan, materinya masing-masing mapel nggih. Jadi, kalau jenengan IT itu kayaknya nggak perlu ini ya, variasi banyak karena memang fokusnya sudah di teknologi gitu. Tetapi untuk guru-guru mapel lain gitu ya, apa namanya, matematika misalnya. Nah ini kan butuh, sentuhan, butuh variasi metode ya, supaya anak-anak bisa, memahami dengan lebih baik. Tetapi prinsipnya yang utama adalah menyenangkan. Kalau apa, proyek-proyek itu, banyak sekali ya, bisa digunakan. Ngoten, Pak. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Ada lagi? Baik Miss, berarti ini tadi sangat membuat pencerahan buat kita Miss. Lebih apa ya, dari titik masalahnya ini yang harus ditekankan adalah pembelajaran itu harus menyenangkan ya Miss ya? Iya, harus penuh cinta. Iya. Teaching is loving, mengajari itu Iya, mencintai berarti gitu. kalau Nggih. oh iya, Nggih. bukunya Miss Mia kan, Teaching is Iya. Loving. Iya, kalau dirunut akar masalah dari semuanya ini berarti bisa dari peserta didik ataupun dari guru ya Miss, tapi Iya, titik betul. utamanya itu dari guru ya Miss ya? Betul. Baik, guru itu harus Betul. membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menghargai Iya. peserta didik agar peserta didik pun Betul. bisa memberi timbal balik kepada pembelajaran di kelas ya Miss ya? Nggih, betul sekali. Baik. Jadi kalau gini loh Bu Ya. Rizke dan teman-teman semuanya, banyak tuh yang Ya. guru tuh mau praktek kok.
ya, menyalahkan muridnya aja. Muridku ra mudeng-mudeng gitu loh. Iya. Itu banyak sekali yang seperti itu ya. Kita jangan jadi guru yang termasuk seperti itu ya, gitu ya. Kalau nggak mudeng itu Iya. kenapa kok nggak mudeng siswanya? Ya harusnya tugasnya guru membuatnya mudeng gitu. Meskipun ada anak yang memang susah mudeng, tapi kita nggak boleh ngejudge dahulu. Itu mau praktek dalam dunia pendidikan. "Oh, anakku ku sulit, apa sih yang bisa kulakukan? Wong anak-anak ewe, wah apa namanya, apalagi bilang goblok-goblok gitu ya. Itu kan udah salah kaprah memberi stigma negatif, stereotip yang jelek pada siswa ya. Pokoknya kita positif dahulu. Ayo Cah kita belajar bareng-bareng. Kalian pasti bisa deh, semangat deh gitu ya. Ya itu kayak contohnya murid saya yang TSM cowok semua. Akhirnya pada akhir-akhir tuh sudah belajar bahasa Inggris aktif semua itu saya foto tangannya tuh angkat tangan itu tuh itu real banget. Saya nggak nyuruh, saya nggak angkat tangan ya enggak. Saya nggak mengondisikan ya. Itu saya foto. Mereka berani berkomunikasi. Mereka bisa belajar dengan baik jika guru tuh mampu menciptakan kondisi menyenangkan dalam belajar gitu ya. Membukakan pengetahuan, ayolah pasti bisa. Yuk pakai teknologi, yuk kalau nggak bisa bicara bahasa Inggris pakai aja Google Translate, bisa kan? Ayo kita cek sama-sama pakai Grammarly. Jadi guru memberi solusi. Nek susah ngene solusinya seperti ini. Seperti itu. Jadi jangan kalau anaknya susah langsung kok nggak bisa kayak gitu aja nggak bisa? Ya nggak bisa orang siswanya suruh belajar berapa mapel, gurunya fokusnya hanya satu mapel, ya pasti bisa dong. Udah sarjana lagi ya. Nah kalau murid kan belajarnya banyak hal. Nek dituntut semuanya harus bisa kan ya nggak bisa. Gitu. Difahami saja, dibantu dicarikan solusi. Begitu. Halo. Mantap Ya, Bu terima Fauzan. kasih Miss. Terima kasih Ya, Miss. Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Nggih. Iya, Bu. Mungkin Pak Mutamar ada yang mau ditanyakan atau Pak Sukamto? Dari saya cukup sih, tadi udah mewakili pertanyaan saya. Nggih. Oh ya, Bu Rizke barangkali. baik. Sepertinya sudah, Miss. Sudah sih Nggih, Pak, tadi sampun sudah nggih. dijawab juga sama Miss Sudah, Via. nggih. Terima kasih sudah. Nggih. Luar biasa Iya. sekali Bu Fia Rahayu. Matur nuwun. Terima Semoga kasih banyak, bermanfaat. Bu. Semangat guru-guru Indonesia. Iya, Semangat Bu. bergerak, Terima belajar kasih. selalu. Ketika kalau mau sharing-sharing dengan Bu Rahayu boleh nggih? Nggih Pak, nggih, semampu saya. Halo, Saya juga cuma belajar. Luar Jalan biasa kembali. sekali Bu Rahayu. Di Purwodadi tinggalnya di mana? Saya di Nanyang, Pak. Oh, Danyangnya sama Jadi rumah dinas saya di Nanyang, nggih. dekat SLB mriku. Iya di SLB-nya, Oh, nggih. di SLB itu yang mendirikan bapak saya, nggih. Nggih, jadi suruh pulang untuk mengelola ya sudahlah. Nggih. Nggih. Kapan-kapan kita bisa silaturahmi nggih, Bu. Pak Dianto. Nggih, monggo Pak, Saya tahu silakan. lokasinya Bapak. Monggo kalau nggak mau ke Purwodadi. Nggih. Iya, iya, silakan monggo. Atau Bisa jika ini, Pak. siswa-siswanya yang nakal-nakal itu toh Bapak Ibu, yang menurut jenengan nakal, nggak mau bersyukur gitu ya, ajak aja ke SLB, biar tahu Betul, Bu, betul. Nggih. bahwa mereka itu harus bersyukur. Mereka itu sempurna, fisiknya sempurna, otaknya sempurna, kok nggak dimaksimalkan. Lah murid-murid saya itu loh Pak, saya pertama datang itu nangis lihat mereka. Ya, ada yang nggak bisa jalan, nggak bisa lihat, nggak bisa bicara tunarungu. Apa namanya, menjadi guru seperti jenengan itu bersyukur loh Pak, nggak ngadepin anak-anak seperti di tempat saya. Jadi jenengan Nggih, Bu. jangan banyak mengeluh ya. Ya Bu. Semangat, Iya, Bu. nggih, Semangat, Bu. semangat. Semangat, Bu. Iya, Bu. Nggih, nggih, Iya, murid Pak. jenengan itu Kadang kita sempurna. belum Nggih, menemukan metodenya tadi, Bu. Setelah mempunyai nggih, pencerahan dari Ibu, ini baik. menemukannya. Nggih, terus gini Pak, saya kasih tips nggih Pak. Apapun pelajaran kita, apapun mapelnya kita ya, itu sempatkan memberi nilai-nilai kehidupan pada siswa. Membukakan nggih. Nggih, Kalau saya betul. dulu sebut dengan kelas empati. Itu saya seputarkan video, orang yang misal, nggak punya tangan, nggak punya kaki, apa namanya, tapi dia bisa jadi motivator hebat. Atau orang-orang yang difabel tetapi bisa sukses, nggih. Berangkat dari Betul, betul. sebuah kekurangan ya, banyak orang di luar sana berjuang dan mereka bisa sukses. Kalau anak-anak kita ini kan sudah sempurna,
harus lebih sukses. Nah, seperti itu nggih. Sempatkan hal-hal seperti itu, Pak. Kalau kita hanya fokus materi saja, itu kurang membuka hati nurani mereka untuk belajar. Jadi ya variasi Pak, ada metodenya tuh macam-macam. Kadang kasih video seperti itu, kadang kasih lagu. Bahkan saya dulu kasih yoga loh Pak. Di kelas anak beling-beling kan, anak TSM cowok semuanya itu ya, preman-preman itu udah mau pada dikeluarin itu sama sekolahan. Saya bilang jangan, biar saya didik aja. Akhirnya saya jadi wali kelasnya. Nah itu saya kasih yoga. Sebelum belajar, ayo kita menenangkan diri, bersiap untuk belajar ya. Kayak gitu. Sambil saya masukin hal-hal mereka harus bersyukur, mereka bisa belajar, mempunyai kesempatan belajar. Ada anak yang tidak bisa belajar, tidak punya orang tua di jalanan ya, atau orang-orang cacat yang seperti itu. Jadinya anak-anak, oh iya ya, aku bersyukur ya, oh ya, aku harus belajar terbaik ya. Nah gitu, sempatkan hal-hal seperti itu Pak. Yang nggak harus tiap hari ya, nanti mengganggu waktu belajarnya, mapelnya. Tetapi sempatkan untuk membuka tadi hati pikiran siswa. Ngoten Pak. Ji Bu, terima Langsung kasih saya sekali catat, Bu. Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Nggih. Super inspiratif Bu. Banyak banget Pak catatannya Iya, Pak. maaf tadi Ya, saya terima kasih close ilmunya soalnya saya dekatkan Bu. telinga Terima karena kasih suaranya berbagi. kecil sekali. Oke Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, enggak apa-apa. Iya. Miss Via nanti bisa minta kalau ada sertifikat atau mungkin foto bukunya Miss Via, Miss. Atau Bagaimana? publikasi Oke, Miss jika ada. sebagai bukti pendukung ya. Karena disertakan untuk wawancaranya nanti Miss. Baik, Hasil baik. wawancara. Baik, nanti saya kirim Oke. ke Bu Rizka nggih. Yang Iya, dibutuhkan siap, apa Miss. saja nanti saya kirim. Oh Nggih. iya, siap Miss. Nanti saya Nggih. sampaikan lewat WA mau nggih. Nggih, nggih, baik, nggih. Oh, ada lagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak, di sini yang Ibu cuma saya, Miss. Bu Rizka aja, ya. Iya. Nggih. Mungkin Sukses pokoknya PPG-nya, nggih, semangat. Kalau jenengan, ini nanti PPG-nya ada luringnya tidak itu? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Daring Full semua. daring. Tidak ada. Full daring, enak ya, Full hemat daring. ya. Zaman saya dulu aja awal itu masih luring harus bayar kos dan lain-lain, habis banyak sekali berjuta-juta saya. Wah, semangat lah, nggih. Nggih, bersyukur dan semangat Bu. Nggih. Nggih. Siapa sih? Baik, Miss. Mungkin sudah tidak ada lagi, Miss, pertanyaannya. Terima kasih Nggih. atas kesempatannya. Mohon maaf Sami-sami. mengganggu aktivitas Miss Via. Enggak Terima kasih apa-apa, telah saya menginspirasi senang kita semua, Miss. berbagi. Nggih, matur Oke. suwun. Sukses Mohon maaf selalu selama Bapak pelaksanaan Ibu. ada salah ya, Miss. Iya. Enggak apa. Nggih, matur suwun. Sukses semua. Iya. Oke, terima kasih Bu. Sehat Amin. selalu. Amin. Oke, sehat selalu, Sehat-sehat Miss. Bu Rahayu. Monggo, monggo. Boleh Nggih. live ya? Oh, enggak. Saya mau ikut jalan lain. Boleh. Nggih, sukses Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nggih, sami-sami.